ibadah itu koridornya sempit gitu ya, bingkainya begitu mempersempit, tidak boleh ada kesempatan untuk berkreasi gitu. Yang keempat, bangun setelah tasyahud awal, itu disunahkan mengangkat tangan, gak setiap rakaat. Tapi kalau orang yang gak tahu, setiap bangun angkat tangan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Pengertian fikih itu adalah bahwa fikih itu memang merupakan ilmu ilmu syariat, maka di luar itu bukan ya ilmu topi misalnya kebiasaan dan sebagainya, itu nanti di luar itu juga ilmunya beda gitu ya. Kemudian yang bersifatnya praktek tadi, misalnya fikih ibadah ada 6 hal ya, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Itu 4 itu aja, 6 itu aja baru fikih ibadah Pak. Karena kita juga belum nyampe aja itu. Sholat itu tadi banyak yang itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini dengan mengulang lagi, kita tahu rukun sholat itu ada berapa. Itu penting Pak, karena rukun itu kan sesuatu yang wajib. Sedangkan sesuatu yang wajib kalau kelewat salah satunya menjadi tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah berarti harus diulang. Sedangkan mengulangnya dari mana kalau tidak tahu apa rukun yang kelewat? Itu penting nih masalah ini Pak Rak ini. Kenapa? Karena saya sering melihat terjadi orang yang sering melewati satu rukun, bahkan 2 rukun, yaitu rukun yang sebentar. Apa itu rukun yang sebentar? Yang kalau dalam bahasa kitabiana itu adalah rukun yasir, rukun yang sebentar lewat gitu ya, sebentar karena dibanding rukun-rukun lain, yaitu itidal. Banyak orang yang kelewat itidal Pak. Jadi fatal, karena itidal itu merupakan salah satu rukun sholat. Itidal itu apa? Berdiri tegak setelah ruku, namanya itidal. Kembali tegak, kembali menjadi tegak setelah condong, yaitu setelah ruku, namanya itidal. Kalau orang belum tegak berdiri udah langsung sujud, berarti ada 2 rukun yang kelewat. Kalau detail yang 17 rukun ya. Apa? 1 itidalnya, berdiri tegaknya. Yang kedua tumaninahnya itidal. Nah kalau kelewat itidal dan tumaninahnya berarti melewati 2 rukun, maka itu belum dihitung 1 rakaat. Kalau belum dihitung 1 rakaat berarti belum sah sholatnya. Kalau belum sah berarti belum sholat. Nah gitu. Itu. Atau ada yang itidal sih sempat berdiri, tapi berdirinya tidak tumaninah. Kayaknya misalnya tangannya masih bergerak, tapi masih bergerak terus. Jadi ada gerakan yang berkelanjutan gitu ya. Belum tenang dulu. Yang namanya tumaninah itu adalah as-sakinah ba'dal harakah. Diam sejenak tanpa gerakan setelah melakukan gerakan, itu namanya tumaninah. Nah kalau gak ada langsung bergerak gitu ya, ketika berdiri misalnya tangannya masih begini-begini gitu ya misalnya ya, kemudian dia condongkan badan untuk sujud, maka ada 1 rukun setidaknya yang kelewat, yaitu tumaninah i'tidal. Walaupun itu 1 rukun, karena kelewat dan itu rukun itu sesuatu yang wajib, maka dia juga belum sempurna 1 rakaat. Kalau itu berulang dari rakaat 1 sampai rakaat 4, maka 4 rakaat itu belum 4 rakaat. Fatal kan Pak? Itu gara-gara tidak paham gitu ya, gara-gara kita tidak ngerti gitu. Maka saya juga sering ke teman-teman ada yang SMP, kalian udah balikan, udah tahu kan rukun sholat? Aduh banyak yang itu ya bingung gitu ya, itu diajarkan ke sama bapak kalian. Nah itu saya tanya gitu ya. Aduh ini tanggung jawab semua bersama gitu ya. Sebenarnya bukan tanggung jawab besar kata saya, tetapi saya menyampaikan aja dulu kata saya gitu ya. Tapi kita bukan penting itu belajar begitu itu diantaranya. Seperti itu contoh kasus itu ya. Dan itu banyak terjadi, dan ibadah sholat itu kan ibadah yang sehari-hari kita ulang ya, itu seperti itu contohnya. Itu pentingnya belajar fikih itu diantaranya. Saya mengapa hal itu memandang urgen ya, mendesak, karena itu banyak terjadi. Salah satu rukun yang sering terjadi dilewati adalah tadi itidal dan tumaninah itidal gitu ya. Itu karena rukun yang sebentar, berdiri tegak setelah ruku, itu namanya itidal. Itu sering kelewat seperti itu kan kasus yang kadang saya sering secara tidak sengaja gitu ya, karena itu bermasyarakat kita suka menyaksikan seperti itu. Nah itu penting. Kenapa? Karena dalam ibadah khusus ada kaidah yang disampaikan oleh kaidah usul gitu, yang menyusun kaidah usul pertama adalah Imam Syafi'i. Itu dalam ibadah khusus itu ibadah yang udah ada rukun syaratnya, udah ada tata cara khusus dari Rasulullah, itu namanya ibadah khusus.
Contohnya sholat, ya. Contohnya sholat. Itu ada koridor atau ada kaidah yang membingkainya. Ulama menyampaikan al aslu bil ibadati haramun. Asal mula ibadah itu haram. Itu untuk mempersempit gerak supaya tidak ada kreasi. Hatta yakuma dalilu ala amrihi, sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada perintahnya. Itu dalam ibadah begitu. Sampai dipersempit seperti itu. Kenapa? Ada orang yang berkreasi, Pak. Bisa berkreasi begini. Ya baru mulai senang berjamaah, misalnya berjamaah subuh, ya. Setelah subuh itu kan gak ada sholat badiah kan? Gak ada kan sholat badiah subuh? Gak ada kan? Ada juga sholat fajar tadi sebelum subuh. Dia merasa mungkin waktunya masih panjang, ke rumah juga gak buru-buru, ya inisiatif sholat badiah, Pak. Sholat badiah sunat 2 rakaat. Saya walaupun menegurnya gak langsung gitu ya, Pak, ibadah itu tidak boleh kreatif, tidak boleh bikin sendiri. Misalnya kita bikin sholat sunat badiah subuh, dia sholat 2 rakaat gitu ya setelah subuh itu, nggak tahu itu sholat apa gitu ya. Kalau saya curiga itu sholat badiah karena dia baru masuk, baru mau rajin berjamaah, nah itu kan gak dapat pahala. Kenapa? Karena itu bikin sendiri dan bahkan haram. Kalau artinya namanya haram kan dilakukan berdosa, berarti melakukan ibadah kreatif sendiri itu ya berdosa kan. Contohnya kasus seperti itu, contoh kasus seperti itu. Wahnya orang itu berhenti sholat 2 rakaat setelah sholatnya. Jadi saya jelaskannya nggak langsung ke orangnya enggak, tapi saya secara umum aja. Cuma hanya memberikan informasi bahwa ibadah itu begitu ketat gitu ya, begitu ketat, gak boleh kreasi gitu, gak boleh bikin sendiri walaupun rajin ya. Seperti saat subuh kan ya 2 rakaat ya 2 rakaat karena dari sunnah 2 rakaat gitu ya, walaupun badan masih segar kan, baru bangun tidur ya harus 2 rakaat, gak usah 4, 6 dan sebagainya kan. Gitu, seperti itu. Kayak tadi juga, walaupun itu seolah-olah baik gitu ya, tapi kalau tanpa ibu ya itu berkreasi sendiri, sholat sunat badiah subuh. Ya gitu. Makanya orang kok malas habis dikir langsung pulang aja gitu kan. Wah dia mau sholat dulu ya, rajin kali. Padahal rajin kalau tanpa ibu kan gak jelas ya. Nah itu contoh seperti itu. Ini pentingnya itu tuh ya, memahami ini. Gitu, karena ibadah itu koridornya sempit gitu ya. Apa bingkainya begitu mempersempit, tidak boleh ada kesempatan untuk berkreasi itu. Atau contoh yang kedua kasusnya kan diantara yang sunnah ketika kita sholat itu mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu kapan aja, Pak? Itu ada waktunya kan. Tidak semua ketika bangun sholat mengangkat tangan kan gitu. Kalau sholatnya ada tahiyatul awal seperti sholat maghrib, duhur, asar, isya, itu mengangkat tangannya 4 kali. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, ketiganya itidal, ketika itidal, yang keempat bangun setelah tasyahud awal, itu disunahkan mengangkat tangan. Gak setiap rakaat. Tapi kalau orang yang nggak tahu setiap bangun angkat tangan, padahal gak ada. Itu lama menjelaskan, misalnya di kitab Safina juga ada, ya, kitab Durusul Fakihah juga ada. Itu gak setiap bangun mengangkat tangan. Berarti kalau yang sholatnya tidak ada tasyahud awal seperti sholat sunnah yang 2 rakaat, sholat subuh yang 2 rakaat, berarti ngangkat tangannya cuma 3 tempat. Satu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika itidal. Udah seperti itu. Kalau yang tadi ada apa? Tasyahud awal 4, yaitu ketika berdiri setelah tasyahud awal, berarti masuk ke rakaat ketiga. Ketika berdiri tasyahud awal juga disunahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu pada waktu 4 waktu 4 keadaan. Seperti itu contohnya. Maka kalau kita mengangkat tangan setiap waktu bangun, berarti kita berkreasi lagi tuh. Bikin sendiri gitu ya. Pada ulama menjelaskan seperti itu. Itu contoh ya. Itu, dan itu saya menyampaikan ini karena sering terjadi berulang atau sering melihat gitu, walaupun nggak sengaja gitu, sering melihat. Dan seperti itu. Ya, itu supaya kita tidak berkreasi, karena ibadah itu tidak boleh berkreasi, ada aturannya. Begitu. Walau misawab, mungkin di sini ada yang perlu diskusikan. Mudah-mudahan saya bisa menangkapi apa yang ditanyakan dan mudah-mudahan ini bisa jelas ya. Baik. Terima kasih. Kalau menggerakan sholat tadi kan harus ada hukumnya gitu ya. Kalau kita misalnya harus ada asam urat kambuh gitu kan? Ya betul. Kan kita nggak bisa sempurna misalnya. Kita begini. Ya, betul. Ini gimana? Ya, baik. Nah, baik. Nah, itu ada kondisi tertentu namanya ad-darurat tadilul madhiro. Kondisi darurat itu bisa menjadikan membolehkan sesuatu yang tadi terlarang.
Jadi kalau dalam tentu, bahkan kalaupun kita tidak bisa bangun berdiri, kan berdiri itu merupakan salah satu rukun sholat ya. Tapi kita duduk itu karena sakit, itu bisa, gitu ya. Termasuk tadi karena kondisi dia asam urat kan sakit, itu adalah karena kondisi darurat, maka itu dibolehkan semampu kita. Itulah. Maka ada koridor dalil umum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu semampunya duduknya seperti apa ya silakan. Itu seperti itu. Dalam ketaatan itu begitu juga. Itu ada itunya, gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan. Termasuk tadi kalau misalnya tidak mampu berdiri, bisanya duduk. Atau bisa duduknya dibantu oleh bangku misalnya ya. Ya dibantu oleh bangku boleh. Seperti itu karena kondisi darurat, gitu ya. Kalau kondisi tertentu itu bisa membolehkannya. Nah, itu dalam ketaatan itu Allah pun tidak memaksa sesuai kemampuan. Bahkan tadi gak bisa berdiri aja langsung duduk aja sholatnya, ya boleh duduk. Bahkan kalau tidak bisa duduk hanya misalnya terlentang tidur, boleh sambil tidur. Gitu. Maka tadi yang ada kondisi tertentu itu dibolehkan. Itu karena ada kondisi tertentu, ada darurat. Nah, masalah ngaji sih Ustaz ya. Kalau buang air kecil kan keluar lagi. Sebenarnya dia itu punya penyakit gitu. Contohnya orang yang punya penyakit prostat. Dia kalau habis keluar air kecil, suatu saat ada keluar lagi sih. Itu kadang kondisi dia ya. Kadang dia kadang merasa, kadang nggak merasa. Nah itu padahal najis kan. Ada kondisi sakit ya. Nah, baik. Saya juga pernah mengenali orang yang gitu ya, susah nahan kencing ya, susah nahan kentut karena sakit. Itu memang sih dari di awal mulainya itu harus dipaksakan dulu, diupayakan. Misalnya dengan menggunakan apa tuh? Pampers gitu ya. Memang itu gak sempurna. Pasti dalam waktu perjalanannya kadang keluar gitu. Kalau dalam kondisi sakit Pak, itu lanjutkan aja. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi tadi misalnya kencing gak bisa ditahan karena sakit, kayak prostat misalnya ya, maka itu lanjutkan aja, selesaikan dulu. Tapi diupayakan di awal sesempurna mungkin tidak terjadi. Tapi ketika udah takbiratul ihram, kemudian kita berjalan, misalnya jadi ketika rakaat kedua misalnya mungkin netes gitu ya. Apalagi kalau udah belum gitu, udah kondisinya ya gitulah, kondisi penyakit dan oke, lanjutin aja sampai selesai. Lanjutkan aja sampai selesai. Itu seperti itu. Ini tadi kondisi sama darurat. Kayak tadi orang yang beseran, kalau sebenarnya beser ya. Juga kalau terus susah air itu ditahan. Walaupun di awal mungkin diupayakan ditahan, atau diupayakan pakai pampers, nanti datangnya ke pampers gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya udah tua atau udah punya penyakit komplikasi kan luar biasa, nah sholat tetap wajib dilakukan, maka itu semampunya kembali. Maka kita lanjutkan, selesaikan semampunya tadi. Mungkin di awal masih bisa nahan, tapi berikutnya tadi maka itu bisa lanjut. Itu. Kalau udah tahu fikirnya, enjoy aja Pak, bisa lanjut aja. Itu. Kalau kita tahu itu lanjut aja. Tidak menjadi batal. Itu karena itu adalah kondisi tidak normal. Kalau orang normal, nahan pipis, nahan kentut, nahan BAB itu makruh kan. Lebih baik kata Rasulullah, tuntaskan dulu baru mulai sholat. Gitu. Makruh bukan berarti kalau makruh itu masih tetap sah. Cuman makruh itu ya tidak disenangi gitu ya sama Allah gitu ya. Itu masih tetap sah. Tapi kalau misalnya masih bisa, waktu masih longgar, baru awal waktu, ya lebih baik tuntaskan dulu. Kalau mau BAB dulu, mau kencing dulu, gak usah ditahan, nanti baru mulai. Tapi kalau tadi kondisi sakit, itu tadi kembali ke kaidah dalam Allah itu tidak memaksa sesuai kemampuannya. Kemudian ada kondisi bahwa darurat itu menjadikan boleh sesuatu yang tadinya terlarang. Seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan itu fenomena hampir setiap tahun. Iya. Itu yang video YouTube. Iya. Ngaruh dengan tumakninah. Iya. Sebentar sedikit. Iya betul ya. Salat tarawih. Iya. Ya tak. Bagaimana pesan pembiaran dari ustaznya, kemarin mereka pernah kasih jawaban. Iya. Ini dari kakek saya, dari Ya. saya pernah cerita. Betul. Nah, terus pandangan ustaz seperti Ya. itu. Nah, kalau bagi saya itu sholat itu mau fardu mau sunnah rukunnya sama 17 itu. Jadi kalau salah satu rukunnya kelewat walaupun sholat sunnah, maka itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena rukunnya tadi kelewat. Tapi kalaupun cepat ada rukun tumanina, insya Allah itu walaupun memang cepat gitu ya,
Nah, insya Allah seperti itu. Apa namanya, asal ada tumaninah. Tumaninah itu kalau menurut madhab Syafi'iyah itu, atau di kitab Syafi'iyah itu, diam sejenak seukuran subhanallah. Sebentar sebetulnya, subhanallah, diam katanya dia. Itu. Kalau ada, walaupun cepat sih, kalau ada tumaninahnya masih sah. Tapi itu sebatas sah. Kalau secara etika ya jauh dari etika. Ini kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan tentang misalnya surah Al-Fatihah. Itu kan surah Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun sholat. Dan Rasulullah mencontohkannya setiap sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu dalam baca Al-Fatihah itu setiap ujung ayat berhenti. Setiap ujung ayat berhenti. Apalagi sholat tarawih itu harusnya kan tenang. Tarawih itu artinya istirahat. Kalau orang sholat 5 menit, 10 menit ya, 10 menit selesai berarti bukan tarawih sebetulnya. Itu sholat aja, sholat cepet-cepet. Sholat cepet-cepet dari mana asalnya kan gitu lah. Berarti gak ngerti sunnah sebetulnya. Rasulullah itu selalu berhenti. Ada dijelaskan di Ibnu Katsir, di sifat sholat Syekh Utsaimin atau Albani juga mengatakan bahwa ada hadis qudsi yang menjelaskan bahwa Allah itu menjawab setiap ujung ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Maka bagi orang yang tahu itu, kita baca Al-Fatihah itu kan seolah dialog dengan Allah, walaupun cara menjawab Allah wallahu a'lam, karena Allah itu berbeda dengan makhluk, gitu, bukan dengan bicara dengan mulut seperti kita. Setiap kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, majadani abdi, hambaku telah memujiku dan itu adalah bagiku. Ar-Rahmanir-Rahim, begitu juga dijawab sama Allah, hambaku telah mengagungkanku dan itu adalah bagianku. Malik Yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku dan itu adalah bagiku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini adalah setengah-setengah. Setengah untukku yaitu beribadah, dan setengah untuk hambaku yaitu meminta, dan aku akan memberikan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Allah menjawab, ini adalah bagian hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Maka disebut surat Al-Fatihah disebut nisfain, surat setengah-setengah, artinya bagian setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hambanya. Maka ketika kita baca setiap ujung ayat berhenti, maka itu seolah-olah kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi imam itu kadang antara satu ayat dengan ayat itu berhentinya lama gitu. Sehingga ada jamaahnya, ada rakyatnya tanya sama Umar bin Abdul Aziz, "Ya Amirul Mukminin, kenapa ketika baca Al-Fatihah itu setiap ujung ayat berhentinya lama?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Saya menikmati jawaban Allah." Itu kalau orang udah gitu ya, menikmati jawaban Allah. Maka kalau misalnya tadi yang kayak tadi itu, mungkin kalau tumaninah sih sah aja. Cuman secara etika ya kurang beretika lah. Kenapa? Karena kita itu beribadah menghadapi Allah gitu ya. Sedangkan kita kalau bicara sama pejabat tata harus runut, harus itu ya, apalagi menghadapi Allah kan itu. Walaupun Allah Maha tahu apa yang kita ungkapkan gitu ya. Tapi itu secara etika seperti itu. Itu walau bisa apa seperti itu. Nah, ya, mudah-mudahan kita ibadah kita makin karena bagi kita seorang mukmin sholat itu juga menghadapi Allah, berarti menemui Allah Subhanahu wa taala, berarti harus kita menjaga adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan mungkin wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah ya, di 2 pekan berikutnya. Mudah-mudahan kita berlanjut nanti ini baru pengantar gitu ya. Mudah-mudahan nanti di berikutnya kita yang langsung ke praktek atau langsung ke teori dari mulai bab taharah dan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita beristighfar sama-sama, istighfar. Istighfar sunnah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'afina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa'adi bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan tunjina bi jamil ahwali wa afat wa taqdina bi jamil hajat wa tahhirna min jamil sayyi'at wa tarbauna indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat bi jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana tulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa dayyina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma asilana dinana wa wasmatu amrina wa asilana dunyana fiha ma'ashuna wa asilana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'al hayata tajzana bi kulli khair waj'al mautan rahatan min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'brur ya jid ya kufar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walau jawab, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah alamin dan doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.